Shalom, selamat hari Minggu. Kembali lagi Dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPB PTL Magelang bersama Kak Lolo dan Kak Mana. Nah, untuk memulai ibadah pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Happy Yaya Happy Yeye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Untuk melanjutkan ibadah kita, marilah kita berdoa dulu. Adik-adik di rumah, marilah kita menutup mata kita, melipat tangan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan yang baik dan sehat, Tuhan Yesus. Semoga ibadah yang kami langsungkan, firman yang akan diberikan kepada kami semua dapat kami terima dan dengarkan serta kami lakukan dengan baik ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Kak Mana, sebelum ibadah berlanjut, kita nyapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Ada Jose, ada Al, ada Yudis, ada Audrey, Ada Kak Angel, ada Kak Cinta. Nah, semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan selalu bersuka cita ya tentunya. Nah, kemudian untuk melanjutkan mendengarkan firman Tuhan nih, marilah kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik ya. Di minggu pada hari ini kakak mau memberikan renungan dari Markus 10 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-22. Dari Injil Markus 10 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-22. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah namamu di pagi hari ini ya Bapa. Di akhir bulan Januari ini kiranya Engkau memberkati kami setiap apa yang kami lakukan, terutama di ibadah minggu hari ini. Kiranya Engkau berkati hati, mata, dan perbuatan kami ya Bapa untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu ini ya Tuhan yang akan memberikan sebagian dari firman-Mu pada hari ini. Ampunilah segala kekurangan kami, hanya dalam nama Tuhan kami alaskan segala sesuatu ini. Haleluya, amin. Ya, perikop bacaan di minggu hari ini adalah orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Kakak akan bacakan ayat yang ke-17 sampai yang ke-22 ya adik-adik. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang,
hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, inti dari bacaan ini adalah aku menjadi memprioritaskan Tuhan. Aku menjadikan Yesus yang utama. Jadi begini adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik juga harus memprioritaskan Tuhan Yesus. Apa sih Kak prioritasnya? Prioritas itu adalah mengutamakan Tuhan di samping mengutamakan segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Contohnya, ketika kita bangun pagi, apakah adik-adik pernah berdoa pagi? Ya, lalu ketika kita mau belajar, kita mau pergi, kita mau bersekolah, kita mau makan, kita harus mengutamakan Tuhan dengan berdoa. Namun, bukan berarti di setiap apa yang kita lakukan itu kita harus terus-menerus berdoa atau sujud menyembah Tuhan, karena ada juga kegiatan lain yang harus kita lakukan. Contohnya seperti belajar, seperti juga kita juga berolahraga, seperti juga kita juga menjaga kesehatan kita masing-masing. Jadi adik-adik tetap mengutamakan Tuhan, samping adik-adik juga memikirkan kebutuhan dari apa yang adik-adik perlu. Contohnya dalam bersekolah, adik-adik harus perlu apa supaya pandai? Ya, adik-adik perlu belajar. Selain belajar juga, adik juga harus rajin berdoa supaya mengetahui apa yang akan menjadi pelajaran kita dan bisa mengerjakan apa yang ditugaskan oleh ibu guru. Walaupun sekarang masa pandemi ini membuat adik-adik mungkin ada yang sehari sekali masuk ke sekolah, ada yang via WhatsApp atau streaming, adik-adik harus di rumah dan mengumpulkan tugas. Namun semua itu adalah kebutuhan adik-adik supaya adik-adik baik secara rohani dan jasmani, adik-adik menjadi pandai dan beriman. Lah, Kakak juga mau jelaskan kalau pada minggu hari ini Tuhan ingin kita mengutamakan Dia. Salah satunya adalah kita harus selalu berdoa. Ketika kita bangun pagi, berikan waktu 5 menit untuk berdoa bersama mama papa. Lalu berdoa bersama mama papa ketika mau bepergian, terutama ketika mau makan, mau melakukan aktivitas, supaya kita diberi keselamatan dan berkat yang berlimpah. Lalu, apakah ketika kita melakukan itu tidak boleh bermain? Nah, kita boleh bermain, kita boleh nge-games, atau kita mungkin ada kegiatan lain di luar itu selain berdoa dan belajar, tapi ada waktunya juga. Mungkin ketika telah selesai bermain, setelah selesai ibadah, atau setelah selesai melakukan aktivitas apapun, kita boleh melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Contohnya mungkin habis ibadah hari ini, adik-adik lentur, yuk kita jalan-jalan atau mau main games. Namun perhatikan juga apa yang menjadi kewajiban adik-adik. Belajar dulu baru main game, berdoa dulu baru main handphone. Jadi jangan sampai malah banyak mainnya daripada belajarnya, supaya adik-adik menjadi pandai. Nah, di sini juga kakak mau jelaskan kalau orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Nah, adik-adik
ketika adik-adik mempunyai berkat yang lebih, adik-adik juga jangan sukar untuk berbagi. Contohnya, berbagi dengan kakak, berbagi dengan adik, berbagi dengan sesama, dengan teman, supaya kita juga menjadi berkat untuk orang lain. Jangan pelit-pelit, jangan terus karena kita punya sesuatu yang banyak, kalau kita tidak mau berbagi, itu tidak baik namanya. Karena memang kita anak Tuhan harus selalu berbagi dan selalu memberi kepada orang lain supaya kita diberkati dan menjadi berkat untuk orang lain. Begitu juga dengan mama papa yang di rumah. Kira-kira apakah adik-adik sudah mulai bisa berdoa? Apakah adik-adik sudah belajar dengan baik? Apakah sudah dengan tekun? Mari, selama masa pandemi ini memang kakak-kakak juga tidak bisa bertemu dengan adik-adik. Namun kakak yakin adik-adik pasti selalu berdoa dan selalu memuji Tuhan. Baik bernyanyi, berdoa, memuji Tuhan. Jangan hanya di hari Minggu saja ketika adik-adik melihat streaming di YouTube dan juga melakukan aktivitas di rumah hanya ketika mau belajar saja. Ketika sudah nanti nggak belajar, terus malas-malesan, nanti nilainya jelek, nggak naik kelas, nanti dimarah mama sama papa. Demikian sebagian dari renungan yang kakak mau sampaikan. Yang terpenting dari firman ini adalah adik-adik selalu menjadikan Tuhan itu prioritas atau mengutamakan Tuhan. Yang pertama, yang kedua, tetap selalu belajar, tetap selalu melihat apa yang menjadi tugas selama bersekolah, tetap selalu nurut dengan orang tua, tetap menjaga kesehatan, tetap berolahraga, makan makanan yang bergizi supaya adik di rumah tidak sakit-sakitan, supaya adik tetap bisa memuji Tuhan. Nah, kakak juga mau sampaikan karena pada masa-masa PSBB atau masa pandemi ini, adik-adik mungkin hanya di rumah, tetap selalu menjaga protokol kesehatan ya adik-adik, selalu cuci tangan, selalu memakai masker ketika keluar ataupun di dalam rumah untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Nah, inilah yang bisa kakak sampaikan pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik yang di rumah, mama papa, oma opa yang ada di rumah yang hari ini menyaksikan streaming ibadah Pelekat PA di Minggu tanggal 31 Januari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Opet. Semoga firman yang tadi adik-adik dengar bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah
Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Halo adik-adik, kali ini Kak Kristi yang akan memimpin doa syafaat. Kakak mohon adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur karena pada kesempatan kali ini kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati supaya firman yang disampaikan tadi dapat merema di hati kami semua dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Betel Magelang. Kami berdoa supaya kami semua umat-Mu di sini dapat menjadi berkat dimanapun kami berada dan dapat memuliakan nama-Mu dimanapun kami ada. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta dan segenap presbiter yang ada. Kami berdoa untuk pelayanan mereka supaya pelayanan mereka berkenan di hati-Mu. Berkati juga untuk Pelkat Bapa supaya semakin menjadi berkat dan semakin berkenan di hati-Mu Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk adik-adik di rumah satu persatu yang nggak bisa kami sebutkan namanya. Kami percaya Engkau selalu ada bagi mereka Bapa. Engkau selalu menemani mereka walaupun mungkin Engkau tidak terlihat di mata mereka, tapi kami tahu Engkau ada dan Engkau mengasihi mereka. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Berkati walaupun keadaan sedang tidak mengenakan kami semua, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk orang tua kami, kakak adik kami, dan semua orang yang kami kasihi. Terus beri mereka kesehatan Bapa, terus berkati mereka, lindungi mereka, dan jangan tinggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa buat semuanya. Banyak yang masih ingin kami sampaikan, tapi kami tahu Engkau sudah melihat hati kami satu persatu lebih dahulu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, kita udah sampai di penghujung ibadah. Kak Mana sama Kak Lolo sama kakak-kakak yang lain yang gak ada di frame, cuman mau mengingatkan kalau adik-adik itu untuk selalu menjaga kesehatan, melakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa memakan makanan yang sehat ya. Jangan lupa juga untuk selalu bersuka cita. Untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu Aku Cinta Yesus. Check it out. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku
cinta Yesus, dalam sekali cintaku dalam sekali cintaku dalam sekali. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.